Siko Duo Tigo Laju Kelah. Bapak Kemal Tampu Bolon, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Selamat datang Bapak di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak, sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Pak Kemal, hari ini Pengadilan Negeri Lubuk Linggau merasa terhormat sekali ya Pak ya. Hari ini Pak Kemal dan rombongan dengan tim ada berapa orang Pak ke sini dalam rangka pengawasan? Ada 3 orang hakim, 3 orang hakim, 2 orang dari staf kepanitraan, dan 1 orang supir. Iya. Satu tim Pak ya? Satu tim di ya. sini. Jadi kita berangkat dari Palembang dengan menggunakan mobil. Ya. Jadi jalan darat ya. Jalan darat Pak ya? Walaupun Lewat kita- Sekayu atau lewat lahar Pak? Ada Lewat Sekayu. Lewat Sekayu. Berapa jam sih Pak kemarin perjalanannya? Mungkin sekitar 8 jam Berapa barangkali jam? ya. Ini yang pertama Pak? Ini saya yang pertama. Yang pertama ya? Gimana Pak kesannya nih? Kesan pertama gitu? Kesan pertama perjalanan atau kesan pertama Perjalanan dan nyampe ke Lubuk Linggau. Kan Lubuk Linggau ini pengadilan negeri yang satu-satunya berkelas 1B ya Pak? Iya. Sumatera Selatan. Jadi perjalanan kami ini kan memakan waktu sekitar 8 jam ya. Kebetulan kami menggunakan mobil minibus Hiace Yes. sumbangan dari Mahkamah Agung. Ya, jadi karena kita jaraknya paling jauh sehingga kita diberikan mobil yang agak besar. Nah di dalam perjalanan itu memang kita banyak rintangannya, terutama jalannya kurang baik gitu. Iya betul. Apalagi di daerah Sekayu itu Pak ya? Daerah Sekayu Banyak lubang. lubang dan juga pada saat perjalanan kita membutuhkan makan untuk makan siang pada pukul 12-an kita tidak menemukan rumah makan yang memadai ya, dalam pengertian ya sehat gitu ya. Iya. Kalaupun ada mungkin warung-warung kecil gitu ya Pak ya? sehingga kami baru mendapatkannya di daerah Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau. Nah udah mau tiba kita dapatkan itu ada semacam sop ikan itu ya. Jadi kami makan di sana udah setengah 3 sore. Setengah 3 sore. Nah dalam perjalanan itu ya memang kita banyak ngobrol ya dengan teman-teman di dalam satu mobil sehingga tidak merasa jenuh. Iya. Lalu kami tibalah sampai di hotel ya, hotel yang ya boleh dikata yang memadai lah ya untuk kita ya. Representatif lah Pak ya? Representatif. Sehingga ya boleh katakan sangat menyenangkan lah ya. Iya. Hingga dari tadi pagi kami melakukan pengawasan ya, melalui pemeriksaan dokumen-dokumen ya. Kebetulan ini kan terbagi 2 untuk teknis dan non teknis ya atau sekretariatan ya. Nah, saya kebetulan ditunjuk untuk sekretariat. Setelah dari tadi pagi sampai ini menjelang sore ya, kami sudah hampir selesai, sedang dalam penyusunan ya. Apakah ada temuan-temuan di situ ataukah ada perbaikan-perbaikan sehingga nanti akan kami tuangkan di dalam satu bentuk laporan ya, laporan pengawasan. Semoga saja hasilnya semuanya baik Pak ya. Ya. Kebetulan saya juga di Pengadilan Tinggi itu sebagai pengawas umum dan 5R. Jadi pada awalnya saya langsung karena mungkin gerakan hati saya gitu ya, saya melihat 5R seperti apa nih di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau Pak ya. Jadi skup yang lebih luas. Maksudnya di PN-nya. Oh PN-nya. Di kantor PN. Jadi pada saat tiba saya langsung melihat suasana di luar ya, di luar kantor. Terutama pertamanannya ataupun lapangan parkir. Saya melihat ya hampir 90% bersih. Ya, alhamdulillah. Ya, bersih. Ada sebagian tadi saya sudah tanyakan kepada Kasub umum, tolong ini disingkirkan, ini dibersihkan dan tidak begitu banyak lah. Ya. Menurut pemikiran saya ya, yang harus dilakukan. Good. Alhamdulillah. PN Terima kasih Pak. Linggau. Iya. Baik, rencananya berapa hari Bapak di Lubuk Linggau? Sampai besok. Sampai besok ya. Ya. Besok beranjak ke Palembang siang kembali. Mungkin antara pagi ke siang gitu ya. Pagi ke siang ya. Setelah sarapan dan semuanya udah beres-beres dokumen segala macam, baru kami berangkat lagi ke Palembang. Iya. Baik, sebelumnya kami juga mohon maaf ya Pak kalau dalam penyambutan barangkali ada yang
masih ada kekurangan di sana di sini. Ya namanya juga kita kedatangan tamu Pak ya, namun kami dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sudah berupaya maksimal, dan seperti yang Bapak katakan tadi untuk DMR-nya sudah 90 sekian persen ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, ini memang rutin Pak ya, memang rutin dilakukan. Artinya kunjungan ini memang sudah terjadwal atau memang sudah terjadwal dari Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Minimal itu 2 kali dalam setahun melakukan kunjungan pembinaan dan pengawasan. Baik, Pak Kemal sekarang kan sudah menjadi hakim tinggi ya Pak ya, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. Ya. Ini hakim tinggi yang pertama atau sudah yang keberapa Pak? Ini yang pertama sebagai hakim tinggi. Pertama. Terakhir sebelum hakim tinggi Bapak bertugas di? Kalau saya runut dari awal ya. Iya silakan Pak. Saya awal menjadi calon hakim itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pada tahun 1993 ya. Kemudian saya menjadi hakim tahun 1996, ditempatkan pertama kali di Pengadilan Negeri Gorontalo. Ya. Di Gorontalo saya lebih kurang 3 tahun ya, 3 tahun, 96 ya, 96 sampai 99, 96 ke 99 ya. Dari Gorontalo saya dimutasi ke Pengadilan Negeri Brebes. Tahun 1999 saya di PN Brebes itu selama lebih kurang 5 tahun lah ya, 5 tahun. 5 tahun dari 99. Saya tahun 2004 dipromosikan menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Serui di Papua. Di Papua ya. Tahun 2004 lebih kurang 7 bulan saya dipromosi lagi menjadi ketua di Serui juga, menjadi KPN Serui selama lebih kurang 2,5 tahun lah, hampir 3 tahun. Jadi sampai tahun 2007. Tahun 2007 saya ditempatkan, dimutasi ya ke Pengadilan Negeri Makassar. Tahun 2007 sampai 2010. Dari Pengadilan Negeri Makassar saya dimutasi lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jakarta Barat Pak? Ya, kelas 1 Agustus juga. Pengadilan Negeri Makassar 1 Agustus ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1 Agustus. Tahun 2000 berapa tadi itu? 2000, saya agak-agak lupa ya. 2000 dari Makassar ya, Makassar 2010 sampai 2013 kalau nggak salah saya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya. Dari Jakarta Barat saya dimutasi menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Ya, tahun 2015 ya kalau nggak salah ya, tahun 2015. Kemudian selama setahun saya di sana sebagai wakil, saya dipindahkan lagi ke wilayah Sulawesi Selatan, menjadi ketua kelas 1B Pengadilan Negeri Maros. Ya. Selama 1 tahun saya di sana 2016. Kemudian saya ikut fit proper test. Saya lulus, kemudian saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1 Agustus sebagai wakil ketua. Selama 1 tahun saya bertugas sebagai wakil, kemudian saya dipromosikan lagi menjadi ketua di Pengadilan Negeri Makassar. Makassar. Tahun 2018. Tahun 2018 saya dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang hingga saat ini. Jadi Pengadilan Tinggi Palembang ini hakim tinggi yang pertama Pak ya? Saya yang pertama sekali ya di Pengadilan. Kalau nggak salah untuk yang pertama itu kan biasanya agak jauh-jauh gitu Pak ya?
Pak Tampu Bolon, Pak Kemal bisa langsung ke PT Palembang itu luar biasa sekali Pak. Ya, ya itulah yang di promosi dari Mahkamah iya. Agung lah ya. Betul. Jadi Baik, selama pindah-pindah tersebut Pak, keluarga ikut Pak, anak istri? saya Atau ada istilah orang tuh bujang lokal? jadi saya memang kebanyakan bujang lokal. Bujang lokal. Anak istri di mana Pak? Iya. Anak istri di mana? Anak istri ada di Bekasi. Oh di Bekasi. Ya, kami tinggal di Bekasi. Jadi pada saat masih di Makassar itu kami bersama-sama. Ya, kami bersama-sama. Gabung ya. Iya. Tapi pada saat saya di Papua, saya sendirian di sana selama 3 tahun. Iya. Sejak itu sendiri terus Pak ya? Ya, setelah itu saya sendiri lagi gitu. Sendiri di Makassar, lagi. di Maros, di Makassar saya sendiri. Jadi ibu yang bolak-balik Kesana, Jakarta ya? Makassar gitu. Baik, anak-anak putra putri ada berapa Pak? Putra putri saya ada 3 orang. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Yang paling besar udah Sekarang kuliah tahu. yang paling besar sudah hampir selesai ya. Jadi tinggal menunggu ujian negaranya dari Fakultas Kedokteran Trisakti. Ya, yang kedua sekarang sudah bekerja ya di kantor advokat Hukum Jakarta. Pak ya? Ya, hukum. Jadi yang nomor 2 yang ikut seperti saya menjadi seorang sarjana hukum. Kemudian yang 3 itu wanita ya, perempuan itu dia mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, sudah semester 4 di Universitas Indonesia di Depok. Gitu. Jadi 2 anak yang di bidang kesehatan Pak ya? Ya, 2 anak di bidang kesehatan, 1 bidang hukum. Apa ibu juga di bidang kesehatan Pak? Apa ibu rumah tangga? Kalau istri saya itu dulunya pegawai Bank Bumidaya. Bank Bumidaya. Ya, kemudian masuk jadi Bank Mandiri, kemudian diminta pensiun dini. Selanjutnya dia bekerja sebagai agen prudensial gitu ya, agen asuransi sampai dengan sekarang ini. Jadi dia tetap bekerja gitu. Sementara dia dengan anak-anak. Saya saja yang bolak-balik gitu. Itulah pengorbanan jadi seorang penegak hukum dan keadilan. Harus sering jauh dari anak istri ya. Oke. Jadi begini Pak, saat ini kan mungkin sebagai barangkali Bapak juga udah tahu Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sudah meraih predikat WBK Pak ya. Ya, sudah kemarin alhamdulillah bebas korupsi dan saat ini masih on proses untuk menuju ke wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Ya. Dari Pak Kemal ya, selaku satker di atas tadi kita Pak ya, SPN Lubuk Linggau, kira-kira ada saran atau masukan apa sih Pak yang harus kita tambah lagi atau kita perkuat lagi di samping inovasi-inovasi yang memang sudah ada dari PN Lubuk Linggau dalam rangka untuk meraih ke WBBM tersebut. Jadi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ini kan sudah luar biasa ya, sudah bisa meraih predikat WBK ya, dengan pengertian bahwa dari kinerjanya, dari semua bukti-bukti evidennya, bahkan ada aplikasi baru yang sudah sudah diterbitkan dan dilaksanakan, itu luar biasa bisa menjadi pengadilan negeri yang berpredikat WBK. Kemudian dengan begitu semangat yang luar biasa ya, itu pertama kita salut buat Pak Ketua ya, begitu banyak peranannya di dalam memperjuangkan agar pengadilan negeri Lubuk Linggau ini bisa meraih predikat WBBM yang tidak begitu gampang, bukan seperti melipat tangan atau membalikkan tangan begitu saja terus dia bisa meraih itu. Tapi ini jauh lebih luar biasa lagi perjuangannya untuk mendapatkan WBBM itu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada ya, yang sudah dimunculkan ataupun sudah dibuat ya oleh PN Lubuk Linggau. Nah, kita berharaplah, kita menunggu ini PN Lubuk Linggau ini bisa meraih WBBM dengan menambah aplikasi-aplikasi sehingga kinerja dari PN Lubuk Linggau itu semakin
efisien, efektif, dan istilahnya itu menjadi hal yang luar biasa. Itu suatu hal yang tidak gampang ya. Nah, di samping itu juga dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh PN Lubuk Linggau, yang tentunya mungkin ditiru oleh pengadilan-pengadilan negeri yang lain. Jadi dari aplikasi-aplikasi yang ada, kita mengharapkan supaya diterbitkan lagi aplikasi yang terbarukan gitu. Yang terbaru Pak ya? Ya, dengan jenis yang sama ya, itu misalnya. Di samping juga kita berburu terus dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru demi kemajuan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ini. Iya. Jadi memang kita dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau juga seperti itu Pak yang Bapak sampaikan tadi, aplikasi-aplikasi sudah ada itu alhamdulillah memang dalam rangka untuk mempermudah Pak ya, baik itu pencari keadilan maupun masyarakat. Karena kan Lubuk Linggau ini kita terdiri dari 3 wilayah hukum Pak. Yeah. Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara. Ya kan, tentu dengan jarak yang sangat jauh, yang sulit, mungkin bisa tapi harus dalam jangka waktu yang lama untuk pengurusan terkait dengan kepentingan mereka. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah semuanya itu. Jadi ini lagi sekali lagi merupakan suatu aplikasi yang memang ya, semoga dengan aplikasi ini pun bisa mempermudah kita Pak ya, bisa meraih ke BBBM nanti dalam waktu yang barangkali ya semoga tidak terlalu lama begitu Pak ya. Ya. Baik, Pak Kemal, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Pak Kemal. Kami dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sangat merasa terima kasih dan juga merasa terhormat sekali Bapak Staf Hakim Tinggi Palembang bersedia berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami di sore hari ini. Jadi besok Bapak mulai ini Pak ya, balik ke kota Palembang ya Pak ya? Ya, kembali ke kota Palembang. Syukur-syukur masih di jam kerja, kita bisa langsung masuk kerja gitu ya, ke kantor. Iya. Baik, salam buat keluarga Bapak, Ya. salam buat Bapak kami yang ada di Palembang. Ya, terima kasih Selamat banyak. jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Sika 2 3 close.